Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah baligh dan diperintahkan sangat jelas dan tegas. Dapat kita temui di beberapa ayat dan surah di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan oleh para ulama sebagai penyangga dari sebuah bangunan iman seseorang. Maka seseorang yang tidak sholat bisa merobohkan keimanan seseorang. Di samping sholat wajib 5 waktu, kita juga diperintahkan mengerjakan beberapa sholat sunnah. Misal di sepertiga malam terakhir, duha, witir, dan lainnya. Namun walaupun sholat diperintahkan untuk dikerjakan, tetapi tidak semua waktu kita dibolehkan untuk sholat. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Baik larangan tersebut terhitung sebagai haram atau makruh. Di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya. Dalam kitab Safinatul Najah, setidaknya ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat, kecuali yang mempunyai sebab mendahului atau mutaqaddim dan sebab menyertai atau muqarrin. 1. Ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Seperti yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan dia ridho kepada mereka, yaitu Umar radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila sinar matahari terbit, akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah melarang sholat pada waktu tengah hari tepat atau matahari di atas kepala sampai tergelincir matahari, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. 4. Setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman salat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau pada waktunya. Gambaran contoh kasus sebagai berikut. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh.
Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4.15 umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah selesai sholat subuh, ia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunat sampai dengan terbitnya matahari, dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana telah dijelaskan. Sebaliknya, dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi, selagi ia belum melakukan sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat apapun. Adapun orang yang melakukan sholat subuh secara qadaan pada waktu sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan sholat subuh, lalu mengkodoknya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan sholat subuh kodok tersebut, ia tidak dilarang melakukan sholat lainnya. 5. Setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh, juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang telah melakukan sholat asar secara adaan atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus yang tadi, juga bagi orang yang pada waktu sholat asar melakukan sholat asar qada sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukannya pada hari sebelumnya, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya. Keharaman melakukan sholat setelah melakukan sholat asar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholata ba'da subhi hatta tartafi'u samsi, wa la sholata ba'dal asri hatta taghibu samsi." Artinya, tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menuturkan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Sebagai contoh adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului sholatnya, yakni masuknya seseorang ke dalam masjid. Kapanpun seseorang masuk masjid, ia disunatkan melakukan sholat tahiyatul masjid meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Sedangkan contoh sholat sunat yang memiliki sebab yang membarengi adalah sholat gerhana bulan dan matahari. Sholat sunnah ini meski dilakukan berbarengan dengan waktunya bulan dan matahari mengalami gerhana, tidak bisa dilakukan sebelum atau sudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak haram hukumnya melakukan sholat sunnah gerhana pada waktu tersebut. Dengan kata lain, sholat yang dilakukan atau yang dilarang pada 5 waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang memiliki sebab terjadi setelah sholatnya dilakukan. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan apapun. Ia dilakukan begitu saja tanpa ada sebab tertentu. Sebagai contoh, ketika Anda memiliki waktu luang dan ingin mengisinya dengan ibadah kepada Allah, maka Anda bisa melakukan sholat 2 rakaat atau lebih. Sholat seperti ini disebut sholat sunat mutlak. Kapanpun dimanapun Anda bisa melakukannya, hanya saja dilarang dilakukan pada kelima waktu tersebut. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah dilakukannya sholat, sebagai contohnya adalah sholat sunnah syafar, yakni sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang hendak melakukan satu perjalanan. Sebab dilakukannya sholat sunnah ini adalah adanya perjalanan yang akan dilakukan. Karena perjalanannya sebagai sebab baru melakukan sholat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya, di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan sholat apapun di waktu kapanpun yang ia mau, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tamna'u ahadun tafa ba'da bihadal baiti wa sholli ayata sya'ati sya'a minal laili aw nahar." Artinya, jangan kalian larang seseorang bertawaf dan sholat di rumah ini, Ka'bah, kapanpun ia mau, baik siang, malam, maupun siang.
Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian 5 waktu haram melakukan sholat. Allahu a'lam bishawab.